Hari ini tanggal 23 Mei 2021 dan sekarang saya berada di Karawang. Tak bisa dipungkiri, Karawang adalah sebuah kabupaten di Jawa Barat yang menyimpan banyak sejarah. Salah satunya sejarah tentang terjadinya tragedi Rawagede. Setelah mencarinya di Google, saya masih kurang puas kalau belum menemui langsung narasumbernya. Bro, lokasi di mana? Kita langsung menuju ke tempat tujuan, oke? Oke. Jalurnya lumayan susah, Pak. Di sana, kami bertemu dengan tokoh sejarawan yang bernama Pak Sukarman. Bapak mengalami kejadian di Rawagede apa enggak? Ya kan ibuku baru 6 bulan nikah. Oh iya. Suami kedua tahun 48 nikah. Makanya kelihatan 9. Jadi bapak ya katakan hampir mengatakan itu dari orang tua sendiri berbicara sambil menggali kuburan. Nah, Pak, tragedi Rawagede terjadi pada tanggal 9 Desember 1947, di mana tentara Belanda melancarkan agresi militer pertama dan melakukan pembantaian terhadap lebih dari 431 penduduk Rawagede. Tragedi ini berawal dari giginya masyarakat dalam menyembunyikan informasi keberadaan pejuang kemerdekaan pada waktu itu, yaitu Lukas Kustario, yang membuat tentara Belanda menjadi marah, sehingga terjadilah tragedi pembantaian tersebut tanpa alasan yang jelas. Nah, terus bagaimana pembantaian tersebut? Jadi pembantaiannya mohon maaf itu dikumpul di Gedori rumah pagi-pagi. Ada beberapa kelompok 300 militer Belanda salah seorang namanya Kapten Lukas maksudnya gitu ya. Tapi ditanya Pak Lukas di mana, walaupun tahu bilang tidak tahu. Di mana maksudnya di situ tidak tahu. Ada di kumpulan ini dari usia 15 tahun ke atas. Yang dibantai itu 15 tahun semua laki-laki. Enggak ada perempuan. Apa? Sekali nembak 30-20 yaitu dijajarin seperti itu. Bagaimana mungkin aja? Nabrakan nama orang lain gitu? Iya. Nah, ini bersatu kampung ini hari Selasa jam 6 pagi sampai jam 4 sore. Korbannya 431 orang. Termasuk suami ibu saya. Ibu baru nikah 6 bulan. Terbantai. Buat saya baru punya anak satu, suaminya untuk terbantai. Dengan penantian panjang para keluarga korban pembantaian Rawagede sejak tahun 2008, akhirnya dapat terwujud. Karena pada tanggal 14 September 2011, Pengadilan Sipil Den Haag telah menjatuhkan vonis pada negara Belanda untuk bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh keluarga korban pembantaian di Rawagede. Dengan putusan ini, pemerintah Belanda diwajibkan untuk memberikan kompensasi terhadap keluarga korban dan meminta maaf secara resmi atas peristiwa tersebut. Untuk itu, negara harus membayar sebesar 2.000 euro atau sekitar 240 juta rupiah untuk masing-masing ahli waris korban. Nah, Pak, salah satu sejarah yang masih bisa kita lihat sampai sekarang itu adalah penemuan percandian candi-candi yang ada di Percandian Batu Jaya. Nah, salah satunya adalah Candi Jiwa. Candi Jiwa merupakan situs yang sangat tua di tanah Jawa karena berdasarkan penelitian bahwa bangunan ini sudah ada sejak abad 5 Masehi. Beberapa sumber lain menyebutkan bahwa bangunan ini sudah ada sejak masa kerajaan Tarumanegara antara abad kedua sampai dengan abad ke-12 Masehi. Bentuk dari bangunan sejarah ini adalah persegi dengan ukuran 19 x 19 meter dengan ketinggian kurang lebih 4,7 meter. Arsitektur Candi Jawa memiliki bentuk yang menyerupai bunga teratai. Di bagian tengah dari Candi Jiwa terdapat bekas bangunan yang berbentuk lingkaran. Yang diduga di situ terdapat patung Buddha yang pernah berdiri. Candi ini menjadi salah satu peninggalan agama Buddha di Karawang. Kenapa dinamakan Candi Jiwa? Karena setiap kali penduduk mendapatkan kambing gembalanya,
Di atas reruntuhan candi, kambing tersebut bisa mati. Nah, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. And see you next time.